Oke, ketemu lagi di episode masih 3. Kali ini yang bagian 2 atau bagian praktek. Nah, untuk yang bagian 1 kita sudah membahas tentang cara menuliskan notasi algoritma. Nah, untuk yang bagian 2 ini adalah kita akan membahas tentang input dan output. Jadi tidak terlalu nyambung. Nah, tapi tidak apa-apa. Nah, langsung saja kita akan bahas apa itu input dan output di pemrograman C++. Bagaimana caranya? Oke, kita buka Visual Studio-nya. Nah, seperti biasa, kita buat project baru di sini. Pastikan kita bisa pilih create new project seperti biasa. Nah, pastikan di sini kita di platform Windows dan tipenya adalah tipe konsol. Bahasanya C++. Kita pilih empty project seperti biasa. Double klik. Nah, kita beri nama project name-nya misal contoh 01 ya, seperti ini ya. Kemudian location-nya kita pilih di tempat yang biasanya kita simpan. Nah, ini tempat saya di sini. Nah, oke, select folder. Nah, kemudian solution name-nya diberi nama 03 karena ini adalah episode yang ketiga. Oke, sudah, tekan tombol create. Kita tunggu sejenak. Nah, baik, ini untuk project baru kita di episode 3 yang akan bahas tentang input dan output. Baik, sebelum kita lanjut untuk penulisan kode, program-program yang sudah kita buat sebelumnya sifatnya masih belum interaktif atau user belum bisa memberikan input ke program, sehingga semua data itu langsung dituliskan di dalam kode program dan disimpan dalam variabel baru dioperasikan. Nah, dengan adanya mekanisme input ini, kita bisa membuat program kita lebih interaktif. Kita bisa membaca input dari user. Nah, untuk latihan pemrograman sekarang ini, kita masih menggunakan media keyboard dulu. Untuk media input ada banyak ya, tidak hanya keyboard. Ada mouse, ada joystick, ada suara, ada kamera, macam-macam itu semua termasuk media input. Nah, yang paling mendasar input dalam komputer itu menggunakan keyboard. Kenapa? Karena input menggunakan keyboard itu input yang paling cepat. Ya, coba perhatikan, kalian belanja di minimarket misalkan. Nah, kasir itu mengoperasikan mesin kasirnya pasti lebih banyak menggunakan keyboard daripada menggunakan mouse. Atau mungkin menggunakan barcode ya. Itu yang lebih cepat lagi untuk menggantikan keyboard. Jadi barcode itu sebenarnya hanya untuk menggantikan keyboard saja. Kenapa? Karena untuk membaca barcode itu kan ada tulisan kode angka yang berderet panjang ya. Nah, kalau mengetikkan menggunakan keyboard, ngetiknya cepat tapi baca tulisannya yang mungkin agak lama. Makanya menggunakan barcode scanner ya. Tapi kalau misalkan kodenya pendek, biasanya kasir lebih senang menuliskan langsung dengan keyboard karena lebih cepat. Oke ya, ini kita langsung saja buat project baru ini. Kita beri kode. Nah, seperti biasa kita buat file baru, new item ya. Masih ingat caranya? Di source files, kemudian klik kanan, pilih menu add dan new item. Nah, ini ya,
kita pastikan pilih tipe filenya adalah CPP. Sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya nih ya, karena nanti kita bisa ganti di sini ekstensinya. Nah, kita beri nama main CPP, langsung tekan enter saja. Nah, ini tampilan dari project contoh 01 kita. Nah, kita seperti biasa tulis beberapa komentar ya. Di sini kita tambahkan saja program contoh 1. Oh, ininya nggak mau ngeyel ini. Oke. Program contoh 01. Ya, sebentar nih keyboardnya udah diganjel. Nah, program contoh 01 demo input menggunakan, nah seperti ini. Nah, sudah. Include seperti biasa ya, kita buat kerangkanya dulu, include iostream. Nah, kemudian using namespace main return 0. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang kita akan membuat program untuk memeriksa apakah sebuah bilangan yang diinput itu ganjil atau genap. Kita bisa sambil cek di video bagian 1 ya, untuk case-nya kemarin kan menggunakan apa? Bilangan ganjil genap. Nah, ini kita cek dulu. Mana ini slide-nya? Oke. Nah, ini ya, kemarin case-nya adalah kita diminta untuk membuat bilangan ganjil, membuat program untuk ngecek apakah bilangan itu ganjil atau genap. Nah, kita langsung saja ke ini ya, algoritmanya. Baca X, kemudian dicek. Jika X dibagi 2 sisa 1, maka tulis ganjil. Jika tidak, maka genap. Nah, sisa pembagian kita menggunakan operator modulo. Masih diingat ya di episode 2 tentang apa? Operator. Baik. Ini algoritmanya ya, kita ingat-ingat dulu. Dibaca dulu X-nya, kemudian X-nya dicek apakah dia sisa 1 atau tidak. Jika sisa 1 maka ganjil, jika tidak berarti genap. Atau kita langsung ke pseudocode, ini yang lebih mendekati di bahasa pemrograman ya. Oh ya, untuk tambahan saja, membuat pseudocode itu bahasanya bebas sebenarnya ya. Kita nggak harus mengikuti apa di contoh-contoh atau di buku-buku, nggak harus seperti itu juga. Kita boleh menuliskannya dengan istilah kita sendiri, yang penting sama-sama dipahami dan dimirip-miripkan dengan bahasa pemrograman. Misal kita menggunakan bahasa C, mungkin dimirip-miripkan saja dengan bahasa C atau C++. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita butuh variabel X yang tipenya adalah integer. Kenapa integer? Karena bilangan ganjil genap itu pasti bilangan bulat, tidak ada bilangan ganjil genap yang pecahan ya. Oke, berarti fix variabelnya adalah namanya X, tipenya integer. Kemudian caranya tadi apa? Read
X, kemudian menggunakan struktur if. Nah, struktur if ini sebenarnya akan kita bahas di materi di episode mendatang, tapi tidak apa-apa, ini perkenalan dulu. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Jika X modulo 2 adalah 0, berarti tulis genap. Else, jika tidak, ya tulis ganjil. Ini satu rangkaian struktur if ya. Oke, kita ingat-ingat dulu untuk yang bagian ini. Nanti kita terapkan di kode kita. Oke, kita kembali ke kode ya. Nah, tadi kita butuh variabel X, tipenya int. Masih ingat ya kemarin cara menuliskan variabel atau cara membuat variabel. Tuliskan dulu tipe datanya. Tadi tipenya integer, berarti int, kemudian X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita beri aksesoris biar nanti paham user itu harus ngapain. Kalau kita langsung input gitu aja kan programnya nanti tidak jelas ini harus ngapain. Oke, kita kasih dulu keterangan ya. Cek bilangan ganjil atau genap /n. /n itu artinya new line, ganti baris. Berarti kita setelah menuliskan cek bilangan ganjil genap ini nanti akan ganti baris atau kursornya pindah di baris yang kedua. Atau boleh juga menggunakan seperti ini, seperti biasanya end of line. Nah, ini boleh juga sama. Tapi kita pakai yang singkat saja, kepanjangan itu ya, /n. Nah, ganti baris artinya sama dengan end of line. Kita kasih keterangan di sini ya. /n memiliki arti ganti baris. Nah, seperti ini. Atau ini dituliskan di ya sini saja, enggak apa-apa. Baik, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita kasih keterangan. Misal input. Nah, seperti ini ya. Nanti user akan diminta untuk input. Nah, kita lihat dulu ya. Nanti dia runningnya seperti apa. Kita kasih seperti biasa ya, get, biar dia nggak langsung hilang. Kita jalankan nanti. Kita build dan kita lihat. Nah, ini enggak apa-apa, masih muncul sedikit warning ya. Abaikan dulu warningnya. Oke. Nah, ini ya. Kita perbesar dulu. Nah, ini. Cek bilangan ganjil atau genap input. Nah, nanti skenario-nya adalah ketika user diminta untuk input, maka user harus menginput misal 9. Kemudian ditekan tombol enter. Nah, ketika tekan tombol enter berarti 9 yang diinput ini akan dibaca oleh program. Jadi kita mengetikkan atau user mengetikkan 9 kemudian tekan enter. Nah, proses setelah tekan enter itu maka akan membuat angka 9 yang diketik ini dibaca oleh program. Nah, ini ya. Dia langsung selesai di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sampai di sini user melakukan input ya. Nah, sekarang kita beri keterangan membaca input dari keyboard dan menyimpan dalam variabel X. Nah, kalau kemarin kan variabelnya kita kasih
data secara langsung. Oke, tak pindah saja di sini ya. Nah, untuk membaca variabel kita bisa menggunakan fungsi namanya cin. Nah, kalau cout kan mengeluarkan tulisan ke layar. Kalau cin berarti memasukkan sesuatu dari layar. Nah, perhatikan di sini tanda panahnya ya, cin X. Nah, oke, kita pelajari dulu. Cek bilangan ganjil, ini kan yang tulisan ya, ini tulisan. Cek bilangan ganjil dari sebuah string. Nah, string ini dikeluarkan ke layar. Cout, console out. Ini juga sama, ini string dikeluarkan ke layar. Nah, kebalikannya, cin, tadi kan cout keluar. Cin berarti masuk. Ini apa yang tertulis di layar yang dimasukkan melalui keyboard, dimasukkan ke variabel X. Kebalikannya ya, arah panahnya ya, kalau yang cout itu ke arah layar, kalau ini dari arah layar ke variabel. Nah, ini ya. Makanya ini kan out. Ini in. Nah, sekarang kita masukkan algoritma untuk ngeceknya. Nah, cek variabel X. Nah, di sini kita menggunakan struktur if. Jika ini struktur if kita pelajari di episode mendatang. Ini sekarang kita hanya sekedar untuk perkenalan dulu ya. Jika X, ingat operator modulo menggunakan tanda persen ya. Jika X modulo 2, kita boleh mengacunya ke ganjil atau genep boleh ya. Ini kalau kita menggunakan 0 berarti mengacunya ke genap, kan 0 berarti kan tidak ada sisa pembagian. Ini kan jika X dibagi 2 sisa 0, nah, atau jika X modulo 2 adalah 0, berarti kan dia bilangan genap, karena bilangan genap kan tidak ada sisa pembagian ketika dibagi dengan 2. Oke, kita pakai yang 0 saja. Jika X modulo 2 0, maka di sini kita tulis cout, tampilkan bilangan genap, beri backslash n untuk ganti baris. Nah, kemudian else, kalau tidak genap ya otomatis pasti ganjil. Bilangan ganjil. Nah, seperti ini. Ya. Kasih keterangan di sini. Jika X habis dibagi 2, artinya X modulo 2 itu 0. Perhatikan tanda sama dengan yang di sini ya. Masih ingat kemarin operator relasional. Untuk yang tanda sama dengan 1 itu berarti mengisikan data ke variabel. Kalau sama dengannya 2 berarti ngecek sisi kiri apakah nilainya sama dengan sisi kanan. Perhatikan di sini ada 2 sisi ya. Di sini ada true atau false hasilnya. Bisa true, bisa false, bisa yes, bisa no. Tergantung X-nya. Tadi kalau di contoh pertama kan kita inputnya 9 ya. 9 modulo 2. Apakah sama nilainya dengan 0? Tentu tidak, karena 9 modulo 2 itu hasilnya 1. Atau 9 dibagi 2 itu sisa 1. Berarti nilainya adalah false ketika apa? Ketika dikasih input X-nya 9. Maka dia akan masuk ke bagian yang ini. Baik ya, langsung saja kita jalankan. Nah,
kita run. Saya perbesar dulu untuk tulisannya 20 misalkan. Nah, 20. Nah, kelihatan ya. Oke, sambil kita telusuri. Cek bilangan ganjil genap input. Nah, program akan berhenti di sini, input, karena dia akan menunggu kita atau user memberikan input berupa angka. Kita ketikkan saja 9. Kita tekan enter, maka akan dimasukkan ke variabel X supaya langsung hilang. Kenapa itu? Coba kita cek lagi. Jalankan lagi. Tadi ada yang error seperti ini. 9. Coba ya, 9. Oke, kita telusuri dulu. Cek bilangan ganjil genap cout input bla 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 cin X. Dibaca ke variabel X. Kemudian di sini kita cek jika X modulo 2 adalah 0, maka tampilkan bilangan genap. Jika tidak, tampilkan bilangan ganjil. Coba yang ini saya nonaktifkan dulu, barangkali ini. Sembilan. Oke, ini ada yang salah dengan programnya. Kita telusuri dulu. Oke, saya cek dulu sebentar. Oke ya, ini Jin get-nya saya ganti saja dengan ini. Nah, mungkin nanti bisa di ini ya, sistem pause. Nah, kita coba dulu. Nah, karena input menggunakan Jin, ini sebagai catatan ya, input menggunakan Jin itu ada banyak trouble biasanya kalau dia gabung dengan string. Oke, kita ulang lagi ya. Ini harusnya bisa kalau ini. Tadi keluarnya bukan karena error, tapi karena emang keluar itu aja. Nah, muncul ya bilangan ganjil. Tadi masalahnya adalah di cin.get-nya ya. Karena tadi itu penggunanya sebenarnya bukan untuk menahan tampilan, tapi memang ada penggunaan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita pakai sistem pause saja ya. Sistem pause. Sistem pause itu untuk membuat program kita sama tertahan juga layarnya, cuman ada tulisannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ada tulisannya press any key to continue, tapi nggak masalah ya ini ya. Oke, yang penting algoritmanya sudah jalan. Nah, sekarang kita akan tambahkan beberapa keterangan ya, ini biar mudah untuk dibaca. Di sini kita kasih jika tidak, atau ini ditulis di sampingnya juga boleh, atau di sini saja biar rapi ya. Nah, taruh sini. Oke. Nah,
Jadi tadi kita menginput apa? Sebuah bilangan, kemudian dicek apakah dia ganjil atau genap. Oke ya. Catatan lagi ya tadi yang bikin apa? Program kita langsung keluar adalah chain get. Dia tidak mampu untuk menahan apa? Tidak mampu untuk menahan tampilannya karena ya kita di sini kita sudah menggunakan apa? Chain. Jadi tidak berefek apapun. Maka di sini kita ganti saja menggunakan sistem pause. Kemudian tadi ada simbol backslash n. Backslash n ini digunakan untuk ganti baris. Sama efeknya dengan, sama artinya ya, sama artinya dengan n line. Nah, seperti ini catatan. Baik, untuk input cukup mudah ya ini ya. Oke. Sekarang kita bisa lanjut untuk contoh berikutnya. Ini contoh yang pertama, kita menggunakan satu input. Ya. Contoh yang pertama kita menggunakan satu input, kemudian kita proses di sini dan ditampilkan hasilnya. Oke, untuk contoh yang pertama saya kira cukup ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya kita bikin baru lagi. Bikin baru lagi ya untuk apa namanya? Project berikutnya. Kita klik kanan di solution. Kita tambahkan add ya di sini ya. Add new project. Sama seperti tadi ya, konfigurasinya bahasa C++, platformnya Windows, tipenya konsol. Langsung aja ini double klik empty project. Sama namanya ya kelanjutan dari yang pertama, contoh 02. Cari tombol create. Nah, udah saya di bawah sini ya. Tombol create. Kita tunggu sejenak. Nah, sekarang sudah siap. Jangan lupa untuk project contoh 2 ini kita aktifkan dulu ya. Klik kanan. Cari set as startup project ini. Klik. Nah, sekarang dia sudah aktif. Tandanya apa tandanya? Dia sudah dicetak tebal. Oke, sekarang kita buat file baru. Tapi sebelumnya ini kita close saja dulu biar tidak mengganggu. Nah, kita bikin file baru seperti biasa ya, add new item. Terus kita beri nama sama ya, main juga namanya. Main. Oke. Untuk contoh yang kedua ini kita nanti akan menggunakan multiple input. Kan gampang, multiple input itu tinggal di input beberapa kali. Ya gampang, tapi nanti ada cara yang lain lagi yang bisa kita inputkan sekali saja. Oke. Sekarang kita tambahkan dulu komentar di sini. Program atau ini agak susah ini ya. Nah, gini. Oke. Program contoh 02. Demo multiple input. Tipenya masih tipe numerik ya biar gampang. Nanti untuk tipe string kita bahas di project yang terpisah karena dia butuh cara penanganan yang lebih spesifik. Oke, kita buat dulu kerangka. Include your stream, terus using namespace std. Nah, untuk demo yang kedua ini kita membuat luas segi 4 ya. Luas segi 4 itu kan cara ngitungnya apa? Panjang dikali lebar. Gampang sekali ya. Kita akan demonya
eh, menghitung luas segi 4. Demo multiple input menghitung luas segi 4. Nah, di sini tambah keterangannya biar gampang nanti bacanya. Oke. Kita butuh dua variabel berarti ya. Variabelnya boleh menggunakan tipe int, boleh menggunakan tipe yang lain. Yang jelas masih sama-sama angka. Boleh float, boleh juga double. Kita pakai tipe int dulu. Kita butuh dua variabel untuk menyimpan panjang dan lebar. Nanti panjang dan lebarnya diinput dari keyboard. Baik, kita tambahkan dulu keterangan programnya, judulnya menghitung luas segi 4 \n. Nah, di sini kita tambahkan lagi, masukkan panjang ya. Di sini kita boleh kasih keterangan input panjang, P itu aja ya, panjang, dan L. Nah, seperti ini nanti bentuknya. Baik, kita jalankan dulu. Seperti apa? Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, menghitung luas segi 4, input P, input L. Ini apa? Tertulisnya satu baris ya, karena kita kan belum mengasihkan apa? Belum mengasihkan perintah untuk input, jadi dia dituliskan bersambungan. Oke, kita stop dulu. Nah, di sini kita tambahkan deklarasi variabel P dan L. Kita taruh saja di atas ini ya. In P sama L. Boleh jadi satu seperti ini karena tipe datanya sama. P dan L tipenya sama, boleh jadikan satu. Nah, dan di sini jin P, yang di sini jin L. Dan dihitung. Hitung luas, kita boleh simpan di variabel ya. Variabelnya misalkan namanya apa? Variabel L besar ya, L besar. Ingat ya, L besar dengan L kecil itu memiliki arti yang berbeda. Kemarin masih ada istilah apa? Masih ada istilah case sensitif. Jadi dia sensitif terhadap apa? Huruf kecil dan besar, yaitu huruf kecil dan besar dianggap berbeda. Maka di sini kita pakai L besar itu tidak masalah karena beda arti dengan L kecil yang artinya apa? Lebar. Baik, langsung saja. L berarti P kali L kecil. Nah, dan tampilkan luas biar rapi seperti ini. L. Oke, yang ini tak hapus ya ini ya. Kita hapus saja ini. Ini tahu ya artinya ya. Berarti nanti ganti barisnya 2 kali ya ini ya. Biar nanti ada jarak dengan yang ini. Oke, kita jalankan. Diperbesar dulu fontnya biar kelihatan. 20. Nah, ini input P, misalkan P-nya adalah 7.
input L, misal 9, berarti nanti luasnya adalah 7 kali 9, 63. Nah ini ya, press any key to continue. Oke, nah ini ya, tadi inputnya menggunakan apa, 2 kali cin ya. Kalau 2 kali cin juga kita nggak usah bahas lebih khusus, juga pasti sudah tahu ya logikanya ya. Kalau 2 berarti cinnya 2. Nah sekarang kita akan bahas adalah gimana cara menggunakan biar cinnya itu 1 kali saja. Nah di sini kita bisa menggunakan format yang sama seperti yang input 1 kali ya, tapi oke, kita hapus dulu yang ini. Tapi oke, tapi apa? Kita lihat input P, L misal ya, nanti biar usernya langsung paham. Nah, kasih jarak biar kelihatan ini. Nah, cinnya di sini kita bisa tulis 2 kali seperti ini. Arah panahnya P, panah lagi L. Nah, ini berarti inputnya dalam 1 baris. Saya kasih keterangan di sini ya. Input banyak nilai sekaligus dalam 1 baris. Nah ini ya. Nah, saya lanjutkan untuk keterangannya. Masing-masing input dipisahkan dengan spasi. Ya, berarti nanti misalkan kita pengen masukkan apa tadi, 9 untuk P-nya dan 7 untuk L-nya, berarti nanti formatnya adalah 9 spasi 7. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung lihat saja. Cek seperti apa jalannya. Nah, input P dan L langsung sekaligus. Tadi kan 7 dan 9 ya. Berarti 7 spasi, sabar besar dulu. 7, saya ulangi. Inputnya adalah 7 dan 9, berarti 7 spasi 9. Ini berarti dianggap ada 2 nilai yang sama. Berarti ini 7 masuk di P, 9 masuk di L. Seperti ini ya, yang di sini. Nah ini. Untuk input yang pertama masuk di P, input yang kedua masuk di L. Oke, kita enter. Sama ya. Luasnya 63. Oke, ini tampilannya kita rapikan dulu. Rapikan dulu biar kelihatan bagus. Nah, ini. Nah, segini. Oke, kita ulang lagi. Di 7 spasi 9. Nah, luasnya 63. Oke. Nah, ini ya, kalau input menggunakan 2 nilai sekaligus atau banyak nilai sekaligus, kita bisa dalam 1 baris. Kita jalankan lagi. Gimana misalkan kita lupa, misalnya ya, kita inputnya 7, terus kita refleks mungkin ya, karena biasanya langsung tekan enter, kita 7 tekan enter. Padahal dia harusnya inputnya ditulis 2 kali ya. Maka program akan tetap menunggu kita untuk input yang kedua. Jadi dia nggak akan langsung menghitung. Dia akan menunggu input yang kedua. Baru dia akan dijalankan. Jadi aman ya. Misalkan kita kelupaan, tiba-tiba tekan enter begitu saja. Nah itu tidak masalah karena program akan tetap menunggu untuk input yang kedua. Atau misalkan ada input yang ketiga, 4 juga sama nanti ya. Jadi program tidak akan lanjut ke baris berikutnya sebelum semua variabelnya terisi dari keyboard. Nah, ini gampang ya. Untuk input seperti ini. Oke, ini masih menggunakan tipe numerik. Nah, untuk
program berikutnya nanti kita akan coba inputnya untuk tipe string. Nah, untuk tipe string itu nanti butuh cara input yang agak berbeda dengan yang tipe numerik. Gimana maksudnya? Nah, nanti ada fungsinya sendiri. Kalau menggunakan cin bisa nggak? Tetap bisa, cuman nanti ada sesuatu yang kurang. Nah, kita lihat saja ya. Oke, sekarang untuk yang program contoh 2 kita close dulu ya. Tadi sudah bisa dipahami untuk bagian yang ini. Cukup mudah ya. Input multiple itu tinggal kita renteng saja variabelnya, dia akan otomatis dimasukkan satu persatu sesuai dengan urutannya. Nah, kita close dulu yang ini. Kita bikin project baru atau program baru. Ini kita lipat saja biar nggak mengganggu. Di sini seperti biasa ya, klik kanan di solusinya, kemudian add new project. Sama masih format empty project kayak sebelumnya. Nah, namanya sama seperti sebelumnya juga, masih lanjutannya ya. Ini berarti contoh 03. Nah, seperti ini. Langsung saja tambahkan file baru, add new item, kasih nama main seperti biasa ya. Kasih nama main. Main cpp. Oke. Kita tulis kerangkanya dulu seperti biasa. Wah, ini malah muncul ini. Kerangkanya kita tulis dulu. Program contoh 03. Demo input string. Demo input tipe. Oke, kita include dulu stream, kemudian input lagi ya, include lagi, include ya, string. Nah, karena kita menggunakan tipe string, maka kita harus menginclude tipe string. Kok yang integer atau tipe yang lain tidak perlu? Nah, karena integer atau float atau double atau char itu dia masuknya di tipe data primitif atau fundamental, jadi nggak perlu include tambahan. Sementara string adalah sudah tipe yang sudah compound atau dia tipe yang turunan ya, turunan, sehingga dia ada definisinya sendiri. Oke, langsung saja kita tambahkan kode yang biasanya using name space std in main. Oke, langsung saja di sini ya, sistem pause. Nah, sekarang kita akan buat variabel string baru. Misalkan kita kasih apa itu, nama variabel my name, misal ya, nama variabelnya my name. Nanti di sini kita kasih keterangan atau cout ya. Nah, ini kita agak-agak English sedikit ya. What's your name? Nah, misal di sini kita nanti sementara pakai cin dulu ya. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Cin pakai cin. Cin my name. Nah, nanti di bawahnya tampilkan salam atau greeting. Hello my name
how are you. Nah, ini pura-puranya tanya ya. Oke. Sekarang kita coba ya jalankan. Ini tentunya tidak ada yang aneh dengan program ini ya. Hello, my name. Misalkan kita inputnya adalah John. Pasti hello John, how are you? Oke, sekarang kita jalankan langsung. Oh, masih ini. Salah ini ya. Nah, jangan lupa ini diaktifkan dulu. Set as startup project. Nah, kita ulangi lagi. Di prefer dulu tulisannya. Kita lihat apa yang terjadi. What's your name? Ini ya. Jelas ya ini ya. Kita ketikkan misalkan John. Hello John, how are you? Nah, press any gitu. Continue. Oke, nggak ada yang aneh ya. Baik, ulang lagi. Ya, what's your name? Nah, kita tulis John. Bersin. Oke, nggak ada yang aneh. Nah, sekarang kita coba lagi. What's your name? Misalkan John Doe, John Doe. Apa yang terjadi nanti ketika kita masukkan John Doe? Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ada yang aneh ini. Tadi kita masukkan apa? John Doe. Tapi di sini kenapa hanya John saja yang dibaca ya? Kenapa hanya John yang dibaca? Oke, pertanyaannya itu. Tadi kita masukkan apa? John Doe. Terus dibaca, ditampilkan. Tetapi ternyata yang terbaca hanya John saja. Do-nya nggak terbaca di variabel. Kenapa itu? Nah ini ya. Padahal variabel my name itu kan harusnya menyimpan apa? Menyimpan nilai John Doe. Oke, ingat di program yang kedua tadi ya. Tadi apa? Untuk menginputkan dua variabel atau lebih, kita menggunakan apa? Tanda spasi ya. Menggunakan tanda spasi. Sedangkan di sini John spasi Doe itu kan dipisahkan oleh ya ini spasi ya. John dan Doe ini dipisahkan oleh spasi. Nah, berarti ketika kita baca menggunakan cin, dia akan dibaca sebagai dua input. Nah, maka ketika di sini hanya tersedia satu variabel saja, maka yang akan dibaca hanya John saja. Do-nya tidak tersimpan. Terus gimana solusinya? Oke, kita coba ya. Kita pakai cara yang goblok dulu ya, cara goblok. Oke, misalkan di sini kita kasih misalkan sebentar saya ganti dulu first name ya, first name last name misal seperti ini. Oke. Ini kita ganti dulu. First name yang ini. Last name. Oke. First name kemudian spasi last panjang sekali ya. Cara yang goblok dulu ya, goblok atau cara yang tidak cerdas. Nah, ini. Ya, karena kita belum tahu di sini ya atau kita bahas seandainya belum tahu seperti apa sih. Nah,
Oke, tadi kan John dan Do. Oke, keluar John Do karena memang ini dianggap dua input John dan Do. Tadi ada dua variabel, first name, ini masuk di first name, ini masuk di last name. Tapi masalahnya kan nama orang itu bisa berbeda-beda, ada yang 3 nama, ada yang hanya ada 1 kata ya, ada yang 3 kata, ada yang 1 kata. Terus gimana? Ini baru nama ya, belum kita kalau inputnya 1 paragraf gimana? Nah, kan nggak mungkin kita membuat variabel satu persatu untuk menyimpan tiap kata, kan nggak mungkin. Itu cara yang goblok tadi itu ya. Oke, ya. Sekarang kita akan menggunakan mekanisme pembacaan data untuk tipe string. Nah, kita tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan cin, tapi menggunakan getLine. Nah, ini kita kembalikan ke asalnya tadi ya. Kita kembalikan ke asalnya. Ctrl Z saja. Nah, ini kita tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan cin, tapi menggunakan getLine. Nah, ini sudah ada ya, getLine. Formatnya adalah cin, seperti ini sama tetap cin ya, koma, nama variabelnya. Ya, sambil dihafalkan ya. Untuk baca string, sebaiknya kita menggunakan format apa? Fungsi getLine. Kemudian di dalam kurung ada cin. Cin tetap terpakai di sini ya. Kemudian yang kedua, baru nama variabelnya. Nah, sekarang kita coba jalankan. What's your name? Nah, ini ya, what's your name? Misalkan tadi John. Hello John, how are you? Tidak masalah ya. Dan lagi, John Doe. Nah, tetap terbaca. Atau misalkan namanya agak panjang lagi. Misalkan agak panjang, misalkan apa ya? Nama orang Indonesia, misalkan Agus Kusumo Gondolowo. Nah, misal tetap muncul semua. Nah, oke. Oke ya, jadi input bisa menggunakan apa? Tadi cin atau getLine untuk tipe string. Pembacaan tipe data string menggunakan fungsi getLine. Memungkinkan input yang panjang. Nah, ini ya. Saya kasih keterangan. Jadi, sebenarnya input dan output ya, itu semuanya tipenya string, aslinya seperti itu aslinya. Cuman di belakang layar ada yang dikonversi secara otomatis. Contoh ya, kita tadi menggunakan tipe cin. Sebenarnya inputnya dari layar tetap string, cuman di belakang layar dikonversi secara otomatis menyesuaikan tipe data. Nah, itu nggak akan kita bahas ya, itu terlalu rumit untuk bahas. Pokoknya di sini untuk input string kita pakai getLine. Kalau misalkan dicampur gimana? Dicampur. Nah, ada apa? Ada tipe string, ada tipe in, ada tipe float misalkan. Intinya kita campur tipe string dengan tipe yang lain, gimana nanti hasilnya? Apakah nanti kita mix atau campur menggunakan getLine dan cin atau gimana mekanismenya? Oke ya, kita lihat di program yang ketiga atau program yang terakhir. Nah, sekarang kita close dulu ya untuk yang ini ya. Jadi clear, ada fungsi namanya apa? getLine.
Oke, kita close dulu. Ini program yang terakhir. Ini nanti biar videonya tidak terlalu panjang ya. Wah, ini di close dulu nih. Oke, ini di close dulu. Simpan. Nah, simpan terus di close. Sekarang kita buat contoh yang keempat. Ini ada banyak contoh ya ini ya. Untuk teorinya sedikit sekali kemarin atau sebelumnya, tapi untuk praktikumnya ada banyak ini ya. Sama ini formatnya contoh 4 namanya ya. Namanya contoh 4. Contoh 04. Sejenak. Nah. Oke, langsung saja kita aktifkan untuk project contoh 4-nya, set a start a project. Nah, kemudian kita bikin file baru. Caranya masih sama. New item, nama filenya adalah main.cpp. Nah, yang ini kita nanti akan campur apa namanya? Campur inputnya, ada numerik, ada apa? Ada numerik, ada string. Nah, atau mungkin tambahkan char ya. Kita nanti inputnya hanya gampang aja menginputkan data diri. Oke, kita kasih keterangan dulu. Program contoh 04. Demo input dengan atau gini aja, demo multiple type. Nah, oke. Nanti case-nya adalah kita menginputkan data diri. Wah, ini kita gunakan beberapa tipe data. Oke, kita buat dulu kerangkanya. Include string ya. Using namespace-nya. Atau sistem pause. Terus return 0. Oke. Nah, di sini kita kasih keterangan biodataku. Nah, oke. Tambahkan beberapa tulisan ya. Nama. Nama. Ini menghalangi banget. Cout. Nama terus apa lagi? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin kita kasih aja jenis kelamin kasih aja L atau P, nanti biar ada tipe carnya juga, atau apa ya, gender itu aja biar nggak terlalu panjang. Gender. Nah, nama lengkap di sini. Nah, pas ya. Oke, apa lagi? Tempat lahir atau
umur saja ya, umur. Ya, langsung aja umur. Apalagi misal pekerjaan. Nah, nanti misalkan mahasiswa atau swasta atau apa ya, udah kita aja dulu ya. Ini pura-puranya kita bikin seperti ini. Oke, kita nanti tambahkan beberapa variabel dulu di sini di atas. Ya, string nama, kemudian boleh tuliskan satu-satu ya, string pekerjaan, kemudian char, gender, kemudian apalagi itu, in ya, umur. Umur boleh pakai in, boleh pakai double karena kan umur mungkin 2,5 tahun kan 2,5 tahun kan bisa juga. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan beberapa kode untuk input. Oke, untuk apa? Deklarasi variabel boleh dituliskan di atas, boleh juga di bawah saat mau digunakan. Tapi kita tuliskannya sesaat sebelum digunakan saja ya biar kelihatan lebih. Nah, string nama sini dipakai apa? Get line nama seperti ini. Oke, biar lebih ringkes atau lebih terkelompok ya. Kemudian tadi ada gender. Nah, ini kita ambil saja dari sini. Gender, gender karena dia bukan string, kita sementara pakai cin dulu ya. Cin gender. Nah, seperti ini. Nah, kalau terkelompok gini kan gampang bacanya. Kemudian in umur X. Cin umur, ini campuran ya, ada cin, ada get line, dan ini pekerjaan. Jadi pekerjaan di sini ya, pekerjaan. String pakai get line, cin pekerjaan. Oke. Nah, ini sudah bisa dilihat. Nah, kira-kira hasil akhirnya gini ya. Campuran ada nama bertipe string, ada char yaitu untuk gender, kemudian in untuk umur, dan string lagi untuk pekerjaan. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasilnya apakah input ini bisa berhasil atau tidak. Oke, kita tambahkan kode di sini ya. Ada kode baru lagi ini. Coba tuliskan di sini sistem CLS. CLS itu untuk membersihkan layar. Clear screen. Saya kasih keterangan dulu. Membersihkan layar. Jadi biar layar yang sebelumnya dihapus kemudian muncul tampilan baru lagi. Nah, untuk Windows kita menggunakan CLS ya, seperti kita menggunakan perintah CLS di command prompt. Untuk yang menggunakan Mac OS atau yang menggunakan Linux itu bisa menggunakan clear. Nah, catatan di sini ya. Untuk Windows gunakan CLS, untuk Mac OS atau Linux gunakan clear. Nah, tapi nanti artinya sama ya. Ini keterangan saja. Ini intinya adalah sama-sama membersihkan layar. Nah, kebetulan ada perbedaan ya di Windows sama yang non Windows.
atau ini saya ganti aja biar lebih ringkas untuk non Windows, gunakan clear. Nah, oke. Sekarang kita tampilkan di sini hasilnya. Ya tadi hanya ada input kemudian ditampilkan gitu aja sih. Cuma nanti kita akan lihat ya seperti apa. Cout, memastikan aja apakah inputnya itu masuk atau tidak. Nama, kita pakai format tabel saja ya, pakai format tabel, atau nanti dulu aja deh tabelnya, gini dulu aja. Nama, kemudian nama gini ya. Pastikan saja apakah masuk atau tidak. Cout, gender, umur, ya, ini agak panjang nih pekerjaan. Nah, seperti ini. Dirapikan dulu. Nah, terakhir ini tadi pekerjaan n line. Kita kasih 2 kali n line. Hanya untuk ngecek saja apakah variabel itu dapat atau berhasil membaca atau tidak. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kalau kita campur perintah inputnya, apakah bisa terbaca semua atau tidak. Nah, ini ya. Sekarang kita perbesar dulu tulisannya 20. Nama lengkap John Doe. Gender misalkan laki-laki, umurnya 19 tahun. Nah, kita belum sempat menginputkan apa? Kita belum sempat menginputkan data pekerjaan. Dia tahu-tahu sudah lompat ke baris berikutnya. Oke, kita ulangi ya. Tadi saat kita apa? Saat kita masukkan umur dan tekan enter, kita belum sempat menginputkan untuk apa? Data pekerjaan, tahu-tahu dia sudah loncat ke sini ya. Ada apa itu? Nah, kita coba ulang lagi. Ya, nama lengkap John Doe. Gender laki-laki, umur 19. Nah, disinilah terjadi problem ya. Ketika kita input apa? Ketika kita input umur, program tidak akan meminta input untuk pekerjaan, akan langsung loncat begitu saja. Tekan enter ini ya. Dia akan langsung loncat dan menuju ke tampilan berikutnya. Nah, kita belum sempat menginputkan pekerjaan. Tahu-tahu muncul di sini. Nah, di sini makanya kosong ya. Oke. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang kita akan coba cek. Atau ini saya rubah dulu ya biar kelihatan bedanya. Ini saya kasih pakai apa namanya? Pakai format tabel saja. Nama kemudian T. Rubah dulu seperti ini. Bentar. Nama T kemudian
gender T lagi, terus umur T lagi, pekerjaan, nah seperti ini. Nah di sini ada lagi simbol yang lain ya, ada backslash T, tadi kan ada backslash N untuk ganti baris. Kalau backslash T itu apa? Kita kasih gini ya, sesuai dengan simbolnya. Kalau N kan new line, kalau T itu berarti tab. Nah, karena kan kita nggak mungkin ngetikkan tombol tab langsung di sini ya. Ya bisa sih, cuman terlalu panjang nanti space-nya, maka kita bisa wakili dengan backslash T. Saya kasih terang di sini ya. Simbol backslash T untuk menulis karakter tab. Nah, ini ya. Kalau backslash N kan ganti baris. Oke, kita buat lebih simpel lagi di sini. Lanjutan yang tadi ya. Tadi pertama adalah nama, kemudian apa? Kita kasih T, terus gender di sini T lagi ya. Ini nggak usah pakai spasi, nggak apa-apa. Nah, gini langsung saja sambung. Nah, terus umur T, pekerjaan. Nah, panjang sekali. Kalau misalkan terlalu panjang seperti ini, boleh diganti apa nih kok? Ganti baris ya. Tapi ini masih muat. Nama T, gender T, umur T, pekerjaan, ganti baris. Oke, ganti barisnya 2 kali boleh. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan dulu. Kita kembali ke pembahasan yang tadi ya. Kenapa kok tidak bisa dicampur? Misalkan John Do, kemudian L, umur 19. Nah, ini ya. Oh, gendernya meleset ini. Oke, saya ini aja. Nama John, L, umur 19. Nah, ini ya. Yang pekerjaan apa? Kosong. Karena tadi dilompati. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke prinsip tadi bahwa semua yang di layar itu tipenya apa? String. Maka sebaiknya kita baca semuanya sebagai string. Nah, ini ya. Kita baca semuanya sebagai string. Untuk char termasuk juga dia dibaca sebagai apa? String. Oke ya, string. Gender ya. Di sini kita tinggal berubah menjadi apa? Format get line. Oke, get line umur juga ganti dengan string mungkin. Nah, string ya. Nah, oke. Ini biodata gitu aja, biodata. Nggak usah pakai biodata. Nah, sekarang kita coba cek nama lengkap
John, gender L, umur 19, kerjaan hacker misalnya. Oke, masuk semuanya. Oke, nggak ada masalah. Cuman ada masalah baru lagi. Umur itu kan harusnya angka. Misalkan nanti nih, 1 tahun lagi John akan berumur, berarti kalau tadi inputnya 19, 1 tahun lagi John akan berumur 20, harusnya kan gitu ya. Tapi karena ini tipe string, maka kan tidak bisa kita kasih operasi aritmetik. Penjumlahan nggak bisa karena tipe string. Yang bisa penjumlahan kan hanya operasi apa? Ya untuk tipe numerik. Nah, timbul problem lagi. Ini kalau semuanya string kan jadi aneh juga. Karena terkadang kita butuh data angka dan pasti banyak juga data angka. Terus solusinya gimana? Nah, itu ya. Solusinya gimana kalau ada kasus seperti ini? Nah, solusinya adalah kita bisa konversi dari satu tipe ke tipe yang lain. Nah, itu. Maka di sini kita butuh konversi. Saya kasih keterangan dulu ya. Umur dibaca sebagai string. Untuk keperluan yang lain dapat dikonversi ke tipe numerik. Nah, ini ya. Terus cara konversinya gimana? Nah, kita akan bahas di bagian yang ketiga. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ini biar videonya tidak terlalu panjang. Yang ini tidak ada challenge-nya dulu ya. Ini karena bahasanya agak panjang. Ini no challenge. Pokoknya seperti ini dulu. Jadi tadi untuk membaca semua data dari layar atau dari keyboard lebih aman menggunakan tipe string semuanya. Kemudian perkara nanti data itu ternyata berupa angka, maka tinggal dikonversi saja. Nah, untuk pembahasan konversi data dan beberapa format yang lain, kita bahas di part yang ketiga atau kita sambung di part yang ketiga. Nah, untuk yang ini tidak ada challenge-nya dulu. Oke ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Baik, kita ketemu lagi di part 3.